Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus ketua muslimat Kecamatan Cempaka Putih, bener ya Kiai Mastur? Berikut juga suami tercintanya Kiai Mastur. Ini kiai yang tidak mau tampil karena namanya Mastur. Mastur itu wongkang tertutup, artinya orang yang nggak mau tampil gitu, tapi menentukan. Mata'anallahu bituli hayati, semoga dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu muslimat yang saya hormati, saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim sekaligus pengajian singkat pada siang kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memperingati Maulid Nabi wajar. Kalau ibu memperingati kelahiran Sayyidina Rasulullah pantas. Karena apa? Karena kita percaya, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah ada. Yang aneh adalah di saat orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Muhammad belum datang, tapi orang Yahudi itu sudah menunggu kapan Nabi Muhammad datang. Mereka mengenal kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal kepada anak-anaknya sendiri, bahkan lebih tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani tahu kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu detail terhadap anak-anaknya, bahkan lebih tahu kepada Nabi Muhammad. Lebih daripada itu, para jemaah sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menyebut Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, beristighosah dengan Nabi Muhammad. Kalau ibu biasa istighosah kepada Nabi Muhammad, wajar, maklum. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi Muhammad yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, baligh maqasidana, dengan barokah Nabi Muhammad kami punya hajat, kami punya cita-cita, kami punya keinginan, kabulkan ya Allah dengan barokah Nabi Muhammad. Wajar kalau kita. Ini orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ini Quran lho, Pak. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka itu beristighosah, memohon kepada Allah, ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, kami punya hajat, kabulkan hajat kami. Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, kami punya keinginan, kami punya cita-cita, kabulkan cita-cita kami. Bahkan mereka kalau mau berangkat perang, ya Allah, saya mau perang melawan musuh, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, menangkan kami dalam peperangan. Luar biasa. Karena itu, para jemaah sekalian, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, yang ditunggu-tunggu lahir, mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Bukan karena Nabi Muhammad salah, bukan karena Nabi Muhammad bohong, bukan, tapi soal hasud. Hasadam min indi anfusihim. Kenapa Nabi Muhammad itu lahir dari orang Arab, bukan dari orang Yahudi?
bukan orang Nasrani tapi orang Arab. Karena itu para jemaah kalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka mahabbah, cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan bersama Sayyidina Rasulullah besok di akhirat dan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak Camat menyampaikan memang tradisi maulidan di tanah Betawi ini, Kiai Mastur, bukan hanya pada saat bulan Rabiul Awal. Kalau di Madura di kampungnya Kiai Mastur itu Rabiul Awal tanggal 1 sampai tanggal 30 Rabiul Awal itu maulidan terus, mulai pagi, siang, asar, malam. Maka nggak ada ceritanya Kiai NU itu orangnya kurus-kurus, pada gemuk semua. Kenapa? Maulidan terus, makan berkat, alhamdulillah. Kemarin ada Kiai lapor, Kiai sejak zaman Covid itu Kiai, kenapa? Ini yang namanya kulkas miring Kiai. Kenapa miring? Nggak ada isinya kata. Tapi sekarang sudah maulid, sudah normal, isinya sudah pada penuh dengan buah-buahan gitu. Alhamdulillah, barokah Kiai. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kalau kita ngadain maulid seharusnya ya tidak hanya bulan maulid, kapan saja maulidan boleh. Bahkan dikatakan di dalam kitab tiba itu, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kau andaikan kita melaksanakan maulid setiap waktu, setiap hari, karena kita mengekspresikan cinta kepada Sayyidina Rasulullah, maka peringatan maulid ini adalah wajib. Kenapa? Karena kita ingin mensyukuri atas kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, peringatan maulid ini diperintah sama Allah. Bu, peringatan maulid diperintah oleh Allah. Kita menampakkan kebahagiaan baik perorangan, di rumah-rumah, di musola, di majelis-majelis. Ini perintah. Kalau ada yang nanya emang diperintah sama Allah, ya diperintah lah. Apalagi orang NU, setiap amalannya nggak mungkin keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apa perintah Allah? Agar kita berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Pada capek kali ya. Ini kan ada tenda adem. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah yang dimaksud adalah ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau berbahagia, senang. Karena apa? Karena kita dapat ilmu, kemudian kita mendapatkan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid itu satu daerah dengan daerah yang lain beda. Kalau negara ngadain maulid ya makannya prasmanan, ceramah. Nah, di kampung-kampung peringatan maulid ada, di sini kan sepi nih, nggak ada bendera uang, nggak ada. Mana? Udah habis. Dasar mata duitan. Biasanya duitnya kadang-kadang ada centong, ada termos, ada apa, digantung-gantung itu sama orang. Ada yang nanya, Kiai apa boleh Kiai? Di zaman Nabi kan nggak ada. Ya kalau centong nggak ada di zaman Nabi. Tapi isinya, intinya apa? Ingin bersedekah, ingin berbagi kebahagiaan. Ya ini perintah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang baca Simtud Duror. Tadi di sini baca apa, Bu? Syaraful Anam. Ada Syaraful Anam. Ada kitab tiba, ada burdah, di mana semua itu adalah isinya Al-Quran, isinya Al-Hadis, isinya anjuran membaca sejarah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, dan isinya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu para jemaah sekalian, alhamdulillah dikasih kue. Emang ceramah sambil makan apa ya?
Ya biar panitia nggak disalahin gitu. Allahumma sholli ala. Ya udahlah, ngobrol lah, yuk makan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para jemaah sekalian, ekspresi ini kemudian kita ungkapkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah peringatan semacam ini yang dilaksanakan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Cempaka Putih. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian para jemaah sekalian, kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, yang kita peringati ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Yang kita peringati adalah kedatangan Nabi Muhammad. Sampai negara itu perlu libur untuk memperingati maulid ini. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang menceritakan bagaimana Sayyidina Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah satu ketika didatangi oleh umatnya. Hei Nabi Isa, kalau engkau memang benar-benar Rasul, hei Nabi Isa, kalau engkau benar-benar utusan Allah, nabinya Allah, apa mukjizatnya? Akhirnya para jemaah sekalian, Nabi Isa tanya kepada umatnya, kamu minta apa? Umatnya yang Bani Israel itu kemudian mengatakan, kalau kamu benar-benar Rasul, tolong tunjukkan mukjizat, turunkan makanan nampan isinya makanan, bukan dari ibu-ibu, bukan dari panitia, tapi langsung dari langit, langsung dari Allah. Kan ada surat apa itu namanya? Surat Al-Maidah. Apa? Itu Al-Maidah itu namanya nampan isinya makanan. Akhirnya para jemaah sekalian, karena umatnya minta nampan isinya makanan, Nabi Isa mohon kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan, ini umatku minta nampan isinya makanan, bukti bahwasanya saya nabi, saya rasul, Allah itu ada, tolong turunkan nampan isinya makanan dari langit. Apa yang mau mereka janjikan? Orang Yahudi itu ngomong begini, orang Nasrani, mohon maaf, takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Maka peristiwa ini kalau menampan turun dari langit, turun begini, aku akan jadikan Aid, aku akan jadikan hari besar, aku akan peringati setiap tahun bahwasanya engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, Allah benar-benar ada. Bu, mereka umatnya Nabi Isa memperingati apa? Bukan maulid, turunnya nampan. Betul? Turunnya nampan saja sebagai bukti kerasulan Nabi Isa diperingati. Takunu lanai. Ayo, mohon maaf, ini saya kurang ngajar kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan nampan. Yang kita peringati hari ini, detik ini dengan biaya besar, bukan nampan, tapi manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau jadi kiai dikirim semua, ada minuman, ada makanan, ya. Kopi ada kopi. Ini mau pidato apa mau ngopi nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bangga, warga Nahdlatul Ulama khususnya, peringatan maulid ini adalah salah satu cara dakwah. Di Jakarta ini Kiai Mastur, Islam kuat karena para kiai, para ulama, para habaib demen maulidan. Dengan maulidan kemudian tersampaikan dakwah, bisa bersilaturahim, bisa menyampaikan bagaimana perjalanan hidup Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini penting, ada maulid ini penting untuk apa? Membaca sejarah Nabi, walaupun tidak banyak. Karena apa para jemaah sekalian? Kalau saya perhatikan, kalau saya bandingkan Nabi Muhammad yang sudah hatinya bersih
Nabi Muhammad yang sudah hatinya kuat dan dijamin masuk surga, ternyata Nabi Muhammad masih butuh cerita orang soleh, cerita para nabi, cerita para rasul. Bu, saya tanya, lebih kuat mana hatinya Nabi Muhammad dengan ibu? Lebih kuat mana hatinya saya dengan Nabi Muhammad? Lebih kuat mana hatinya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad? Tentu lebih kuat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih diceritakan? Ini cerita Nabi Adam, ini cerita Nabi Nuh, ini cerita Nabi Ibrahim, diceritakan. Kenapa para jemaah sekalian? Allah menyampaikan begini, agar hatimu tenang menghadapi kehidupan. Maka kita para jemaah, alhamdulillah, terima kasih kepada panitia nggak capek-capek bikin maulidan, ngundang Kiai Misbah. Barangkali ada ilmu yang bisa diserap, walaupun satu kalimat, walaupun satu huruf. Insya Allah para jemaah sekalian, ini bagian daripada upaya dan ikhtiar kita agar kita mendapatkan uswatun hasanah, suri toladan, agar kita ini dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jemaah sekalian, apalagi zaman sekarang, subhanallah, terus terang saja, ini apa ini? Ada yang bilang setan gepeng kan? Ya. Kalau dibilang setan ya enggak juga, kadang-kadang manfaat. Orang sudah bank ada di sini, rekening kita sudah ada di sini, buku tabungan beberapa bank sudah nggak pakai buku, pakai ini. Betul-betul. Ini tidak bisa lepas ini. Sekarang yang tidak ketinggalan mungkin istri saya kena bawa ini. Ya, ini istri saya. Biasanya suka lupa kalau istri nggak dibawa, tapi yang sering nggak mungkin lupa adalah HP. Kalau HP ketinggalan di rumah saya panik gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ayo manfaatkan ini sebaik-baiknya. Paham ya? Ini bisa menghantarkan kita kepada surga, ini juga bisa menghantarkan kita kepada neraka. Hari ini bisa kita belajar tentang maulid dari HP. Tahu informasi Nabi Muhammad lahir di mana dari HP. Makanya waktu dulu, waktu kecil saya itu mendengar ibu saya, abah saya baca surat Yasin. Di dalam surat Yasin itu ada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat itu yang berbicara bukan lisan kita, lisan kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa ngomong adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kau lakukan selama di dunia. Waktu kecil ke Mastur, saya baca ayat ini, surat ini, aneh, masa iya tangan bisa berbicara? Bu, aneh, masa iya tangan bisa berbicara? Dulu. Sekarang fakta berbicara. Hari-hari kita berbicara dengan HP, termasuk ibu. Saya sedang ceramah, lagi ngobrol dengan siapa kan ketahuan. Betul-betul. Nggak usah nunggu di akhirat. Ini Allah membuka kepada kita bahwasanya kalau di akhirat dianggap aneh, tidak aneh lagi, karena kita detik ini bisa berbicara lewat HP. Maka yuk manfaatkan sebaik-baiknya. Betul-betul. Saya beberapa kali menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus besar di Indonesia. Saya sebut saja yang terkenal adalah kasus kece itu, yang menghina Nabi Muhammad. Ada lagi kasus Yahya Waloni. Ada lagi kasusnya Ferdinand, siapa? Ferdinand Sambo. Muhammad. Enggak ikut saya. Ada kasus-kasus keagamaan, mesti saya jadi saksi ahli. Karena saya katanya ke Mastur itu ketua umum Aswaja Center, sudah akrab dengan Mabes Polri. Para jemaah sekalian, ternyata setelah saya telusuri, semua kasus-kasus itu yang diangkat dan masuk penjara bertahun-tahun oleh sebab apa?
ini. Ferdinand kan hanya ngomong begini, kasihan Allahmu lemah, perlu dibela. Kalau Tuhanku Allahku kuat, tidak perlu dibela. Banyak protes itu penghinaan kepada umat Islam. Padahal Ferdinand sebenarnya saya tahu sendiri, dia itu mualaf. Dia bukan menghina kepada agama kita karena dia mualaf. Tapi para jemaah sekalian, karena sudah tertulis di HP, dia nggak bisa mengelak. Saya akan cuma berbicara dengan hati saya. Kalau hati tidak ditulis di HP nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ditulis di HP, ini bukan ruang privat, bukan ruang pribadi, tapi ini ruang publik, ruang terbuka. Maka kemudian screenshot sama orang, kemudian dilaporkan ke polisi, masuk itu. Ditanyakan kepada Kiai Misbah, apakah ini termasuk penistaan? Ya penistaan lah. Nggak boleh kita menghina agama lain, Tuhan lain. Orang Kristen nggak boleh menghina Tuhannya orang Islam. Orang Islam nggak boleh menghina Tuhannya orang Kristen. Mungkin namanya sama-sama Allah. Allah misalnya, Allahnya siapa saja nggak boleh dihina. Islam sama Islam nggak boleh menghina Tuhannya. Islam dengan Kristen nggak boleh menghina Kristen. Kristen nggak boleh menghina. Tetap saya katakan di depan hakim bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara Ferdinand ini adalah melanggar aturan yang berada di Indonesia, yakni penistaan agama. Makanya ibu-ibu saya pesan hati-hati. Sekarang mohon maaf, kita merasa nyaman, merasa tenang membuat sebuah konten, Bu, membuat sebuah konten dengan HP, merasa tidak ada orang, dan direkam kemudian diunggah apa di Facebook, apa di WA. Hati-hati itu. Karena apa? Karena saya katakan ini akan menjadi dosa jari. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa dosa? Bukan amal jariah, dosa jariah. Tahu dosa jariah? Orangnya berbuat dosa satu kali, kemudian direkam, masih beredar di Facebook, di Twitter, di TikTok, di WA. Akhirnya para jemaah menjalar, nggak berhenti. Mungkin sekarang sudah selesai viral. Selesai viralnya, lama kemudian generasi kedua muncul lagi, isinya maksiat. Apakah tidak dikirim dosanya dari dunia ke dalam kuburnya? Karena itu para jemaah sekalian, ini ayo bersama-sama. Sayyidina Rasulullah sudah mengingatkan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa memberi contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala, wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusas syai' minhu syai', dan orang yang meniru akan mengirimkan pahala terhadap orang yang membuat konten pertama kali. Tapi sebaliknya, misalnya sekarang saya paksakan staf saya, tolong, karena saya tahu mulai tadi saya masuk ke ruangan ini, ke acara ini, Bu, mana kameranya Ki Mas Tur? Nggak ada. Panitia izin Ibu, zaman sekarang itu harus dianggarkan tukang syuting gitu, ya, betul. Yang dengerin kalau perlu nggak usah dengerin lah, nggak usah jamaah, yang penting ada kamera, masukkan YouTube, betul, masukkan ke Facebook. Loh, ini yang saya katakan, man sanna sunnatan hasanatan. Kalau kita memberi sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, termasuk tukang syutingnya, termasuk yang ngasih duit, dan orang yang meniru juga akan mendapatkan pahala. Kita akan dikirimi pahala terus oleh sebab video kita. Tapi sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa membuat video contoh yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang yang meniru. Na'udzubil. Maka di dalam Islam itu para jemaah sekalian, biar kita dapat hikmah dari kesempatan kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Semua, ibu punya dosa, saya punya dosa, yang hadir di sini punya dosa, diampuni sama Allah. Kecuali diantara yang tidak diampuni adalah illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dan bangga dengan dosanya. Termasuk sekarang,
bikin konten video menceritakan tentang maksiat. Semalam dia berbuat maksiat, mabuk, naudzubillah, berzina. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Tiba-tiba pagi-pagi dia bikin konten, semalam saya habis 10 botol nggak mabuk, semalam saya begini. Diceritakan, banyak yang nonton itu. Artinya banyak yang nonton, banyak dapat dari mana Pak Kiai? Ya udah pada mengerti lah, kalau YouTube yang nonton jutaan, duitnya mengalir terus itu kepada yang punya konten. Lah ini para jemaah sekalian, naudzubillah, padahal Allah itu sayang kepada kita. Saya ini dipanggil kiai, dipanggil ustadz karena ditutup aibnya. Kiai Mastur hormat sekali kepada saya, karena Kiai Mastur nggak tahu aib saya, celah saya. Kalau aibnya dibuka sama Allah, nggak ada kiai itu, banyak dosanya juga. Betul. Kita ini kelihatan ustadz, kelihatan kiai karena ditutup aibnya. Allah sayang, jadi kadang-kadang dikasih lupa itu ada gunanya. Bahkan Allah itu tutup aib kita itu. Makanya kalau saya istighosah berdoa dengan para jemaah, saya doa begini, ya alima sirri minna, semuanya, la tahtikis wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunna. Ulangi lagi, ya alimas la tahtikis wa'afina wa'afu anna wa kullana. Ya alimas sirri, wahai Allah yang mengetahui rahasiaku, la tahtikis sitro, jangan kau buka rahasiaku ya Allah. Makanya kalau kita doa antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ada kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kami, warhamni, sayangi kami, wajburli, tutup aib kami, tutup dosa kami. Maka Allah itu sayang. Dikasih alat untuk menghapus dosa, puasa Asyura, dikasih alat untuk menghapus dosa, puasa Senin Kamis, dikasih alat penghapus dosa, yakni puasa bulan Syawal 6 hari. Betul, karena sayang. Makanya HP ini bisa menjadi alat masuk surga, bisa juga menjadi alat masuk neraka. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini. Saya pesan kepada ibu, jangan mudah untuk memberitakan hal-hal berita dari orang lain, apalagi hal-hal yang nggak jelas ya. Naudzubillah. Para jemaah sekalian, karena saya harus geser lagi Pak Kiai, jangan lama-lama, ibunya sudah pada gerah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit saya akan membacakan kutipan di dalam kitab Diba berkaitan dengan apa yang saya ceritakan pertama, bahwa di dalam kitab Taurat orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsus tsani an Atha bin Yasar, pernah baca ini? Angka bil akhbar qala 'allamani abi Taurat illa sifran wahida. Bapakku ini orang Yahudi ngajarkan kepada aku tentang kitab Taurat sampai hatam, sampai selesai. Yang tidak dihatamkan, yang tidak dibaca, tidak diajari kepada saya illa sifran wahida, kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, diumpetin sama bapak saya, dimasukkan ke dalam peti. Falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Setelah bapak mati, aku cari itu peti dan aku buka, ternyata di dalamnya ada keterangan bahwasanya besok di akhir zaman akan lahir, akan datang seorang nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya. Betul. Ini kitab Taurat lo ya, kitab Taurat.
wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya besok sampai ke negara Syam. Sesuai ini. Singkat cerita saya loncat, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad? Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 3. Yang pertama, umat Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ada Pak? Ada. Besok ini ada hisab, ada. Jangan dikira saya ini tua, saya masih muda. Saya pegang tongkat memang dipesan sama istri saya, sampean pegang tongkat. Kenapa? Biar nggak ngelirik-ngelirik cewek lagi gitu. Oh iya. Memang kalau pegang tongkat kan malu, sudah pegang tongkat kok masih genit gitu ya. Ini makna, ini manfaatnya Kiai. Yang kedua Kiai, kalau di bandara saya pakai tongkat itu masuk prioritas. Itu yang namanya pramugari. Ini orang sepuh, ya pakai apa? Kursi roda. Saya duduk kursi roda, enak aja sampai jauh sana. Allahumma sholli ala. Tapi yang terakhir kayak Mas Tur, saya pakai tongkat, pakai surban ini ya karena memang perintah dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di perjalanan jauh itu kira-kira saya merasa di dunia ini cuma sementara, numpang lewat seperti musafir. Makanya saya walaupun masih kuat lari, itu pernah saya lari lupa, mohon maaf, waktu jalan kan lapar Kiai, masuk restoran makan sampai kenyang, setelah kenyang kon seger gitu ya, jalan lari karena hujan, tongkatnya ketinggalan. Itu yang namanya pegawai restoran bilang, Kiai tongkatnya lupa. Oh ya lupa katanya. Lo kok bisa lari Kiai? Ya maklum lah, kok ketahuan triknya ini kata saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi besok ini Bu, masuk surga tanpa dihisab. Ada hisab besok? Ada. Harta kita dari mana didapatkan, kemana dikeluarkan, dihisab besok. Tapi ada umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, tanpa ditanya. Mungkin karena apa? Bisa jadi karena mendapat syafaat Sayyidina Rasulullah Muhammad. Masuk. Oke Mas Tur, katanya Nabi Muhammad, masuk. Malaikat, ya ampun, masuk, nggak usah hisab, nggak usah tanya-tanya. Seneng apa seneng? Oh, ya Allah, jangankan masuk surga Bu, masuk Ancol. Yadkhulunal Ancol bighairi hisab. Masuk Ancol nggak usah ditanya, nggak pakai karcis, molos. Aduh ya Allah, apalagi masuk tapi memang repot. Tapi jangan putus asa. Mohon maaf, saya titip pesan, jangan lupa besok di akhirat barangkali di depan saya ini ibu-ibu ini yang justru mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertama Sayyidina Rasulullah, karena baca solawat banyak, rajin baca solawat, rajin wudu, rajin sholat, dipanggil masuk surga. Masuk lah. Kalau masuk surga duluan jangan lupa Kiai Misbah gitu. Karena apa? Yang nunjukin pertama kali ilmunya kan Kiai. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Wa thulutsu ya'tuna bidzunubi wa khotoyahum fayufaru lahum. Yang nomor 2 umat Nabi Muhammad itu, dia itu KTP-nya Islam, dia orang beriman, tapi dosanya banyak, cuma dimaafkan sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Kalau nggak masuk pertama, masuk kedua. Ada nggak begini? Banyak. Masuk masjid sandalnya jelek, pulang masjid gondol sandalnya Kiai. Makanya kalau saya pengajian kadang-kadang pakai sepatunya. Kalau saya masuk masjid, amankan sandal. Kenapa? Karena suka diambil barokahnya. Saya bilang barokah jangan gede-gede dong kata saya. Itu sandal mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, wa thulutsu ya'tuna bidzunubi wa khotoyahum wa khotoya idham. Umat Nabi Muhammad yang nomor 3 adalah mereka itu membawa dosa yang banyak, agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Hei malaikat, idhabu, pergi kamu. Fasinuhum, periksa." Kemudian setelah diperiksa sama malaikat, malaikat lapor kepada Allah. Wa yaquluna ya rabbana wajadna asrafu ala anfusihim
wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Ya Allah, mereka zalim ya Allah, banyak dosa ya Allah, dosanya seperti gunung-gunung di dunia besar ya Allah. Maksiat, semua maksiat dilakukan ya Allah, mau limo dikerjakan ya Allah. Tahu mau limo? Napa bu? Mabok, madon, main perempuan, apa lagi? M nomor 3, maling, apa lagi? Madat alias sabu-sabu. M yang kelima, mateni wong, tukang bunuh, tukang maaf, pokoknya M5 dikerjakan semua. Banyak dosanya ya Allah, bandit bener sudah, jagonya bajingan ya Allah. Tapi satu ya Allah, hanya dia punya modal satu, wa annahum yashhaduna alla ilaha illallah. Dia hanya baca syahadat, KTP-nya Islam, walaupun baca syahadat waktu mau nikah saja. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Waktu nikah Pak Kiai, hanya waktu nikah dia baca syahadat. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yuk barokah bersama ibu-ibu kita perbarui syahadat kita agar menjadi saksi bahwasanya kita ini adalah orang yang beriman. Bersama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah dilaporkan semacam itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan fayaqulul haqqu bi'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Dengan keagunganku, dengan kebesaranku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Aku tidak samakan yang Islam dengan tidak Islam, yang baca syahadat dengan yang tidak baca syahadat. Adkhiluhumul jannata, masukkan ke dalam surgaku, birahmati, dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya, bukan dengan sholatnya, tapi dengan rahmatku. Allahumma ja'alna minhu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Masih ada harapan masuk surga karena punya apa? Iman. Punya apa? Islam. Masih baca syahadat. Pakai cuma baca syahadat doang. Loh, ini paspor, PIN ini. Kalau ibu masuk ATM ada PIN nggak? Hanya 6 angka. Tek 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 tek, keluar mau berapa juta saja. Kalau ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga juga begitu dikatakan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga. Karena itu mari kita doa kepada Allah, kita diberi husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam, amin. Kalau kita mati tidak bawa iman, naudzubillah, naudzubil. Orang Islam walaupun mohon maaf banyak dosanya, masih ada harapan masuk surga. Orang kafir masuk neraka, khalidina fiha abadi, tidak ada harapan keluar selamanya. Musibah ini, naudzubillah. Di dunia kalau kita punya masalah dengan hukum, dengan pengadilan, masuk penjara 10 tahun ada harapan keluar, Kiai. 20 tahun ada harapan keluar. Seumur hidup ada harapan selesai, mati selesai. Betul-betul. Tapi kalau kita di akhirat mati tidak bawa iman, kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, abadi di dalam neraka. Musibah Pak. Kita umur berapa tahun? Pak Kiai Mastur umur berapa Kiai Mastur? Karena yang laki cuma Kiai Mastur yang saya kenal. 58, masih muda dibanding Kiai Ma'ruf. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muda Kiai Mastur, jangan bilang tua, senior gitu. Biar kalau bilang senior begini masih. Kalau tua nanti pegang tongkat terus itu.
Para jemaah sekalian, kalau orang masih ada iman, ada Islam, ada harapan masuk surga. Kalau sudah tidak bawa iman, naudzubillah, besok masuk surga orang Islam, orang kafir masuk neraka. Itu kucing, katanya Allah, kuni turaba, jadi debu. Hewan, sapi, semuanya, monyet, kuni turaba, jadi debu. Orang kafir, loh saya kemana? Kamu masuk neraka. Maka dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, dia sejelek-jeleknya makhluk. Ya Mastur, orang kafir masuk neraka dikatakan oleh Allah ulaika hum syarrul. Kata siapa? Bukan kata Kiai Misbah. Orang kafir masuk neraka khalidina fiha, sejelek-jeleknya makhluk. Kalau kucing, hewan, semuanya jadi debu, tapi dia masuk neraka abadi selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang Islam, dia beramal soleh, maka dia itu sebaik-baiknya makhluk. Apa balasannya? Dia akan dimasukkan ke dalam surga khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma khtim lana bil iman, amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita iman dan Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu, ayo baca salawat, karena sudah mau jam 10:30 sudah. Saya minta waktu baca salawat bersama-sama, ikuti bacaan salawat saya. Paham ya? Nih nanti ikuti saya, nih ngarang di perjalanan tadi, saya mau baca salawat biar diikuti oleh jemaah. Ya, ini saya carikan dulu salawatnya biar kelihatan hafal, karena nggak hafal saya. Yo, nanti kalau sudah sampai kepada kalimat Nabiullah Muhammad, ikuti bersama-sama. Paham ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Semuanya. Ya Rabbi bil Nabi putra Abdullah, Nabiullah, Nabi kekasih Allah, Nabiullah. Ya Rabbi bil sidana manusia yang ku cinta. Kok pada dia? Semangat dong. Nah, saya jadi nggak hafal jadinya, gara-gara ibunya bengong. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Ya Rabb balligh maqasidana. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina.
Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidaina dan dosa kedua orang tua kami, irhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil wa salamun alal mursalin. Mohon maaf Ibu Kiai Mastur, para jemaah semuanya, semoga apa yang saya sampaikan walaupun satu huruf satu kalimat ada yang nyangkut jadi ilmu yang manfaat, di mana ilmu dapat menghantarkan kita takut kepada Allah dan mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.